Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Aziza, Stambuk A241-19045 dari kelompok 2, kelas B, Praktikum Gelombang dan Optik, Percobaan Polarimeter. Di sini saya akan menjelaskan apa itu polarisasi. Polarisasi adalah properti yang berlaku untuk gelombang transversal yang menentukan orientasi geometris dari osilasi. Dalam gelombang transversal, arah rambat atau osilasi tegak lurus terhadap arah gerak gelombang. Contoh sederhana gelombang transversal yaitu terpolarisasi adalah getaran yang bergerak di sepanjang tali yang tegang. Contoh lainnya dalam alat musik seperti senar gitar. Bergantung pada bagaimana senar dipetik, getarannya bisa dalam arah vertikal, horizontal, atau pada sudut berapapun yang tegak lurus terhadap tali. Sebaliknya, dalam gelombang konkridinal seperti gelombang bunyi dalam cairan atau gas, perpindahan partikel dalam osilasi selalu dalam arah propagasi, sehingga gelombang ini tidak menunjukkan polarisasi. Gelombang transversal yang menunjukkan polarisasi termasuk pada gelombang elektromagnetik seperti gelombang cahaya, radio, gelombang gravitasi, dan gelombang suara transversal dalam benda padat. Dalam beberapa jenis gelombang transversal, perpindahan gelombang terbatas pada suatu arah tunggal sehingga tidak memungkinkan adanya polarisasi. Misalnya dalam gelombang permukaan dalam cairan, perpindahan gelombang partikel selalu dalam bidang vertikal. Yang kedua ada prinsip kerja polarimeter. Prinsip kerja polarimeter adalah sinar yang datang dari sumber cahaya. Misalnya lampu natrium akan dilewatkan melalui prisma terpolarisasi. Kemudian diteruskan ke sel yang berisi larutan dan akhirnya menuju prisma terpolarisasi kedua atau analyzer. Dan menurut Wikipedia 2014, prinsip kerja polarimeter adalah: pertama, sinar monokromatis dari sumber cahaya atau lampu natrium akan melewati lensa kolamator sehingga berkas sinar yang dihasilkan akan disejajarkan oleh rambatannya. Yang kedua, dari lensa terus ke polarisator untuk mendapatkan berkas cahaya yang terpolarisasi. Yang ketiga yaitu cahaya terpolarisasi ini akan terus ke prisma 1/2 Nicol untuk mendapatkan bayangan gelap dan terang. Kemudian melewati larutan senyawa optik akut berada dalam tabungan polarimeter. Yang ketiga yaitu ada komponen-komponen alat polarimeter adalah sumber cahaya monokromatis, yaitu sinar yang dapat memancarkan sinar monokromatis. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah lampu dinatrium dengan panjang gelombang 589,3 nm. Selain itu juga dapat digunakan lampu uap raksa dengan panjang gelombang 546 nm.